Ya karena istri saya mau diajak berjuang, mau Oke. mau mempertaruhkan masa depannya dengan menikahi seorang yang punya penghasilan 500.000 sebulan. Selamat siang Mbak Raya. Selamat siang Mbak Raya, ketemu lagi bersama saya Kumaila di channel Forbidden Questions. Apa sih? Kenapa jadi Sunda gitu? Nadanya juga jadi Sunda. Terima kasih Kang Guru sudah mau melanjut lagi bikin satu episode lagi di mana aku boleh nanya-nanya. Dan pertanyaan aku harap kali ini lebih sopan karena aku mau nanya Kang Guru kok Pak Guru sih kayak kenapa berkarir jadi guru? Konon katanya ya memang realitanya berkarir jadi guru kan itu yang insentifnya sangat tidak sepadan. Kenapa memilih jadi guru? Dan itu karir jangka panjang ya? Udah berapa lama jadi guru? Dari tahun 2008. Tuh, kenapa betah jadi guru? Saya tuh karena orientasi saya itu sebenarnya bukan prosesnya. Orientasi saya itu adalah tujuannya. Jadi iya, tujuannya itu adalah saya pengen menjadikan Indonesia sebagai negara adidaya, kan gitu. Nah, itu bisa diambil dengan proses apa? Semua proses. Nah, dulu awal mulanya itu adalah saya tuh pengen masuk kuliah di jurusan tertentu yang ternyata sangat mahal. Apa sih jurusan apa? Ya, yang berhubungan dengan pemerintahan lah. Kan saya pengen itu, pengen berkecimpung di dunia pemerintahan gitu. Pengen yang menentukan kebijakan-kebijakan publik gitu. Nah, tapi orang tua saya itu sudah mendeklarasikan tidak akan mampu kalau misalkan kuliahnya di situ. Oh ya sudah, kalau gitu saya jadi guru saja. Nah, jadi guru toh bagaimanapun saya pasti akan menemukan jalan di mana saya pada akhirnya bisa mempengaruhi orang atau merekayasa memanipulasi orang lain untuk mencapai tujuan saya, yaitu kemajuan bagi bangsa ini, nasionalis sih. Kemajuan bagi bangsa ini. Nah, saya yakin itu sejak dulu. Jadi saya jadi guru, ini adalah kesenangan saya berbicara di depan orang-orang, di depan masa depan bangsa gitu. Iya, dan akhirnya saya menemukan jalan sendiri di mana seperti sekarang. Kan pada akhirnya nemuin jalan juga kan? Iya. Nemuin jalan di mana saya memiliki kekuatan cukup untuk ya sampai batas ini ya. Ini belum puncak gitu, insya Allah. Ya, untuk berkontribusi lebih. Jadi kemarin misalkan saya datang ke sebuah kampus, sebuah universitas, salah satu universitas terbesar di daerah itu. Ternyata si dekannya, rektornya dan sebagainya itu mereka mengatakan subscriber saya, dan kemudian mereka mengatakan bahwa kurikulum kita beda sama universitas lain karena ini diambil dari ide-ide guru gembul. Kemudian dia menjelaskan idenya yang sudah diterapkan diantaranya ini. Makanya kami beda dengan kampus yang lain. Bahwa kami di kelasnya nggak terlalu banyak, tapi langsung banyak praktik di lapangan dan seterusnya. Nah, ya terlepas apakah itu sebenarnya adalah bentuk upaya untuk menghargai saya atau tidak, disitulah saya merasa bahwa nah akhirnya kan mau jadi guru, mau jadi apa, toh tujuan saya mengarah ke tujuan yang besar itu, walaupun dan prosesnya ternyata terbukti ya, meskipun kayak nggak ada pengukuran jelasnya ya. Seenggaknya terbukti kalau Pak Guru tuh ya influential gitu, bisa mempengaruhi sistem pendidikan secara nyata gitu, meskipun secara nggak langsung ya. Iya, secara nyata juga ketahuan karena ya kan saya pernah berbicara di televisi nasional dan kemudian beradu argumentasi dengan akademisi gitu, dan saya pengen melanjutkan lebih. Nah, itu kan sebenarnya ada perubahan mendasar di situ, dan ada perubahan besar. Dan ketika misalkan saya berbincang dengan kementerian, kita menemukan beberapa titik temu, dan kemudian saya juga diberi, dalam tanda kutip ya, diberi hak kuasa untuk juga menyampaikan ide-ide itu kepada masyarakat. Ya sudah, ada beberapa kepala sekolah kemudian ya udah kita pakai yang ide yang seperti itu, ya itu udah syukur banget gitu. Itu keren sih. Emang dari kecil cita-citanya tuh pengen jadi guru? Berarti enggak ya cita-citanya jadi pejabat ya? Cita-cita saya pengen mengubah. Jadi cita-citanya itu prosesnya tujuan, tadi, bukan peran. Bukan. Saya gak yang tadi itu saya nggak peduli jadi pilotnya, nggak peduli jadi. Yang penting kalau misalkan jadi pilot, saya jadi pilot yang akhirnya menginspirasi atau mendorong perubahan gitu. Iya, dan peran optimal Pak Guru tuh ternyata ya kayak sekarang ini. Iya benar-benar.
Ya makanya ini atas dukungan istri saya kalau begitu. Ya karena istri saya mau diajak berjuang, mau mempertaruhkan masa depannya Dengan menikahi seorang guru gitu. dengan menikahi seorang yang punya penghasilan 500.000 sebulan dengan hutang 7 juta sebulan 7 juta rupiah di awal pernikahan. Tapi itu adalah keputusan yang sangat berani sih. Dan ketika saya menganggur dan lain-lain, istri saya tetap tidak sekalipun sedikit pun nuntut saya untuk kerja. Dia bilang bahwa saya percaya, sok aja lanjutkan, lakukan apapun. Ya, saya merasa termotivasi untuk itu. Itu bucin atau Iya, dibilang bucin, sampai sekarang kita bucin sih. Makanya kalau misalkan ada undangan 2 hari 3 hari, itu saya gelisah sampai gak bisa tidur. Kangen. Usia pernikahannya udah berapa lama? Berapa ya? 12 tahun. Berarti nikahnya 2012. Saya menikah di usia 26, sekarang 39. Itu berapa sih? Iya, 13 tahun. 13 tahun. Ya, 13 tahun. Tapi 13 tahun kalau pisah 2 hari kangen. Sekarang aja gelisah. Ampun. Iya, dan istri saya juga gitu sih kayaknya. Ya udah, maaf ya Teteh, Pak Guru, saya pinjam 2 jam gitu. Ya, tapi ya, kami menikmati hubungan yang menyenangkan ini. Kebayang sih. Kenapa? Tapi maksudnya aku ada nggak alasan? Maksudnya alasan selain cinta gitu, selain cinta dan pengabdian, alasan kenapa bisa sabar? Gimana? Alasan kenapa bisa berani dan sabar gitu? Berani menikahi Kang Guru yang gajinya 500.000 dan punya hutang 7 juta. Rasio 500.000 dan 700 juta itu jauh ya. 7 juta bukan 700 juta. Oh, tinggal salah 7 juta ya. 500.000 dan 7 juta itu kan jauh ya. Maksudnya apa nggak was-was? Udah gitu Pak Guru sempat pengangguran, terus dia nggak ada ngeluh sama sekali. Itu ada nggak? Dia pernah nyeritain nggak alasan lain selain karena alasan yang ya cinta dan pengabdian gitu? Kepercayaan, percaya bahwa suatu hari nanti saya bakal sukses. Dia bilang seperti itu ke saya. Jadi sebenarnya kata istri saya, saya tuh seperti bisa melihat masa depan di mana visioner. Iya. Ya mungkin karena sudah melihat bentuk saya yang seperti bos gitu, gemuk gempal gitu. Kayak bos yang duduk di Mercy di belakangnya bukan di depannya. Mungkin gitu ya, mungkin. Ya mungkin itu intuitif ya. Ya, tapi ternyata kan intuisinya tidak salah. Kan. Nah, intuisi itu bisa dirasionalisasikan gak sih? Intuisi itu kan sebenarnya adalah manifestasi dari pattern recognition. Dan sebenarnya tanpa sadar kan istri Kang Gembus sebenarnya sudah menganalisa nih ya pattern, entah itu behavior, entah itu keputusan Pak Guru, entah itu ya apapun lah kan beliau yang kenal Pak Guru, dan dari situ jadi muncul intuisi. Oh, maksudnya nggak apa-apa, ini pasti akan bisa terlalui gitu. Nah, itu dia intuisi, itulah definisi intuisi. Dan tapi Pak Guru kenapa cita-citanya itu nasionalis banget? Kenapa cita-citanya pengen Indonesia jadi negara adidaya gitu? Ya, sebenarnya saya nggak nasionalis. Saya sekarang dalam proses penyempurnaan sebuah buku judulnya Menggugat Indonesia. Saya nggak nasionalis sebenarnya. Saya di beberapa video saya mendemonstrasikan penentangan saya dan argumentasi saya untuk menolak nasionalisme. Itu aku ngerasa mengkritik konsep nasionalisme itu lebih forbidden daripada mengkritik konsep agama loh. Karena otoritas yang punya kepentingan tuh ininya nyata gitu loh. Misalnya kalau Pak Guru digeruduk, misalnya diincer TNI kan repot. Iya, gak apa-apa. Ya jangan sampai lah. Tapi kan kita temenan juga sama TNI. Cuman maksud saya ini kita berbicara dalam ranah ide gitu. Iya. Dan ide yang saya ajukan sebenarnya juga Soekarno punya ide yang seperti itu, Pak Yamin punya ide yang seperti itu. Dan itu tidak sepenuhnya anti nasionalisme. Nasionalisme dalam arti bahwa manusia harus hidup dalam satu entitas politik atau institusi politik yang namanya negara, kemudian dia harus mengidentifikasi diri sebagai bagian dari negara itu. Nah, itu saya kritik di situ. Ya,
saya pikir sih nggak relevan dan mustahil terjadi gitu, apalagi di dunia modern gitu. Nah, kritiknya pada bagian itu. Tapi kritik bahwa misalkan kita harus bersatu dan lain-lain, ya itu adalah bagian dari kehidupan manusia yang normal sebagai makhluk biologis gitu. Kita tuh makhluk biologis yang canggih gitu. Tadinya aku kira alasannya bakal lebih personal lagi, misalnya ngerasa kayak segala yang terjadi ke Pak Guru anggaplah waktu kecil atau remaja itu adalah dampak dari jeleknya Indonesia gitu. Makanya pengen menjadikan Indonesia negara adidaya gitu. Enggak gitu. Jadi apa ya? Nantilah ada bukunya khusus. Sebenarnya bukunya sudah dibuat sekitar 15 tahun yang lalu sebenarnya. Itu jadi apa? Semi autobiografi atau bukan. Jadi buku itu 300 halaman saya sudah bikin di zaman dulu tuh, sejak awal saya mengajar tahun 2010 saya bikin. Nah, tapi kan karena itu 2010 berarti sekarang ada beberapa perbaikan kecil gitu. Harus direvisi, ada pembaharuan. Jadi idenya ya nantilah. Tapi emang nggak ada apa gitu, maksudnya sebelumnya nggak ada gitu cita-cita yang ke kanak-kanakan gitu, yang apa misalkan pengen jadi apa ya, cita-cita kanakan pengen jadi astronot. Itu menurut aku cita-cita kekanakan, karena kan proses belajarnya, proses trainingnya itu kan berat secara kognitif dan berat secara ongkos ya, secara duit. Jadi itu aku masukin. Dulu orang tua saya ngasih tahu saya bahwa cita-cita saya adalah pilot. Ya sebenarnya karena orang tua saya mendambakan seorang anak yang punya seragam putih dan gagah perkasa. Ya. Terus terkabul. Jadi kalau saya naik pesawat bagian depan kan pesawatnya jadi gini. Pak Guru ini. Tapi itu sempat ada follow up-nya gak? Misalnya coba nyari-nyari sekolah penerbangan. Enggak, karena itu bukan cita-cita saya. Itu kayak obrolan orang tua aja gitu ya? Ya itu mah orang tua saya dulu seperti itu. Orang tua saya mendoktrin saya bahwa saya punya cita-cita seperti itu, tapi saya sama sekali tidak punya cita-cita itu. Tapi orang tua Pak Guru nggak ini ya, nggak controlling, nggak otoritatif gitu? Ngasih kebebasan yang cukup buat Pak Guru bisa berkembang gitu. Bahkan mereka memberikan keleluasaan saya untuk korupsi. Korupsi dalam arti? Waktu kuliah tuh, jadi ini cerita aib saya, tapi ya saya ceritain lagi. Sekarang saya nggak melakukan itu. Jadi waktu kuliah tuh, sebenarnya saya tuh gratis, karena saya dapat beasiswa 2 pula, dan karena saya tuh jualan buku dulu tuh. Nah, jualan buku itu cukup untuk menutupi biaya kuliah saya. Nah, beasiswa itu saya kasihin kedua teman saya. Nah, baik banget. Ya kan saya udah punya biaya kuliahnya dari jualan buku itu kan. Iya sih, itu kan bisa ditabung dan lanjut. Nah, ya itulah anehnya. Tapi saya tetap minta ongkos orang tua untuk kuliah. Padahal sebenarnya saya beliin buku. Jadi, dan bahkan misalkan setiap 1 bulan ini dosen nyuruh beli buku ini gitu. Padahal enggak. Jadi saya tetap beli buku, tapi bukunya yang lain gitu. Jadi tapi kalau misalnya mau profiling status ekonomi keluarga, Pak Guru besar di keluarga yang berkecukupan? Menengah ke bawah. Menengah ke bawah, tapi nggak terlalu ke bawah ya? Maksudnya masih bisa mengenyam pendidikan tinggi gitu? Menengah ke bawah cukup sampai hampir membuat saya meninggal karena tenggelam waktu banjir gitu. Apaan sih? Iya, jadi waktu saya kecil tuh karena tidak ada kasur, jadi saya dibaringkan di lantai. Orang tua saya dua-duanya bekerja untuk mencukupi kebutuhan. Nah, saya ditinggal, hujan besar, tenggelam. Karena dibaringkannya di lantai yang tidak ada kasurnya. Nah, seperti itu. Itu umur berapa? Itu bayi kan, waktu saya belum bisa apa-apa. Nah, dan berarti waktu itu orang tua Pak Guru nggak bisa afford babysitter atau semacamnya ya? Makanya sendirian di rumah. Ya dititipin sama nenek gitu, yang nenek juga akhirnya kan punya keperluan begini dan begitu. Ya itu, ya tapi kehidupan ekonominya membaik seiring berjalannya waktu. Cuman membaiknya juga gak sampai ada di sebuah level yang drastis, maksudnya yang foya-foya. Iya makanya ketika orang tua saya misalkan mendeklarasikan kamu gak bisa kuliah di jurusan anu karena mahal ya. Makanya jurusan ini aja yang murah. Kuliah jurusan apa jadinya? Ya keguruan. Pendidikan. Pendidikan keguruan. Nah itu kan murah gitu. Nah jadi
saya masuk universitas itu ya gara-gara nyari yang murahnya itu. Tapi karena tujuan kedepannya itu adalah itu, jadi ya saya abaikan prosesnya karena saya udah tahu titik poin saya tuh mau kemana gitu. Gitu. Ini obrolannya terlalu pribadi nggak sih? Tapi ya udah ya. Nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya Pak Guru misalnya nggak nyaman gitu terus kecil ya udah. Oke deh. Nyaman, cuman maksudnya apakah ada orang yang ngurusin pribadi orang gitu? Aku sejujurnya karena aku ngerasa kalau misalnya aku pengen mengakses pengetahuan, maksudnya pengetahuan yang dimilikin Kang Guru itu ngaksesnya gampang, kayak ya buka YouTube aja gitu. Nah, kita bisa nyimak banyak. Tapi kalau misalnya sifatnya personal itu kan kayak harus ditanyain ya nggak sih? Iya. Terus jadinya Pak Guru berarti sudah hidup selama 39 tahun. Pak Guru kayak ngelihat ini nggak, kayak peran hidup Pak Guru asik di di bumi ini gitu, peran yang ya kan tadi kita sempat ngomongin kita sebenarnya nggak punya, manusia nggak punya tujuan inheren gitu ya. Tapi kan Pak Guru bikin path sendiri, bikin jalan sendiri, dan Pak Guru menempatkan diri di bumi ini asik sebagai apa gitu, baik itu peran personal maupun peran komunal ya gitu. Saya merasa diamanahi tugas untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Pakai asik nggak di belakang? Asik. Ya, saya merasa punya misi itu, saya merasa punya visi itu. Saya resah dengan ada ibu menyiksa anaknya. Saya merasa resah dengan ada kasus-kasus korupsi. Saya resah dengan apa gitu, dan yang bisa menutupi keresahan saya adalah keberhasilan saya dalam mengubah itu semua. Nah itu jadi udah selesai di sana. Jadi saya merasa bahwa saya bukan hanya makhluk biologis yang hidup dan matinya selesai di situ gitu. Jadi kalau misalkan saya meninggal kemudian yang tahlilan 30 orang tetangga-tetangga kemudian ngumpul, saya gak mau berhenti di situ. Saya pengen maju bahkan setelah saya mati gitu. Dengan ide-ide, dengan gagasan-gagasan yang ada yang ditinggal, ada legacy. Iya, ada legasinya. Jadi ada memetika yang harus terus bergerak gitu sana. Iya, dan itu akan terus berdampak. Jauh lebih panjang umur dari Kang Guru. Iya, itu yang jadi target sih. Gitu sih. Jadi. Tapi berarti bisa jadi misalnya kayak hal-hal kayak ada ibu nyiksa anak gitu atau korupsi. Apakah hal-hal kayak gitu tuh adalah keresahan terbesar buat Pak Guru ya? Besar dalam arti memakan waktu yang panjang dan menghabiskan emotional cost yang mahal gitu. Iya, besar. Itu benar-benar bikin saya resah gitu. Cuman ya saya harus terima keresahan itu dan saya nikmatin keresahan itu sebagai bahan bakar untuk mencapai visi kehidupan. Jadi dan sebenarnya YouTube itu media mengungkapkan keresahan ya? Iya, makanya saya sering bilang, jadi saya tuh nggak akan kehabisan ide di YouTube saya tuh. Jadi saya mau ngonten 2 hari sekali dan terus-terusan dan punya ini, saya nggak akan kehabisan ide karena selama keresahan saya masih ada ya. Bahkan ketika kita lagi podcast tuh saya tuh lagi nyusun ini naskah di sini. Iya kebayang sih. Ya aku juga gitu. Aku juga ngerasa nggak akan kehabisan ide gitu. Justru draft konten yang aku bikin tuh kayak udah 100 judul lebih gitu. Cuman kan masalahnya ada di waktu ya. Kita kan tidak bisa mengakali waktu gitu. Iya, keterbatasan untuk mewujudkannya itu. Waktu dan tenaga. Kalau Tata sendiri, saya boleh nanya gak sih di sini? Nggak boleh? Boleh aja sih kalau mau. Boleh aja kalau mau. Nanti kalau aku kan. Enggak boleh. Pak Guru mau nanya apa? Enggak jadi lah. Ih, kenapa? Ya kan? Ya enggak apa-apa lah. Oh lanjut ya? Yaudah. Kenapa? Enggak, saya nanya goals hidupnya apa gitu. Oh, nanya ke aku? Iya. Goals hidup aku itu personal. Kalau personal aku ditanya. Ini sih lebih kayak seeking knowledge and wisdom. Jadi apapun yang aku lakukan, ya bentuk pekerjaannya bisa apa aja, tapi selama itu menambah pengetahuan aku dan menambah kebijaksanaan aku ke arah sana. Dan pengennya itu nular ya. Itu goals bukan sih? Itu goals. Kan mengetahui itu bukan goals. Menambah pengetahuan. Menambah pengetahuan itu bukan goals. Menambah pengetahuan dan menambah kebijaksanaan.
menambah tuh kan proses gitu, menambah gitu. Iya, Jadi bukan jadi goals kan? iya makanya goalsnya itu never ending goals, nggak bakal ada ujungnya. Sampai aku mati aku nggak kalau otak aku masih berfungsi baik ya. Ya, akan terus mengejar goals yang sebenarnya nggak ada ujungnya itu. Oh itu kan apa? Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin muslim. Menuntut ilmu itu wajib. Muslimat. Kasihan. Minal mahdi ilal lahdi, dari lahir sampai liang lahat. Ini mode ustazah, udah nggak jadi. Dah, aku yang nanya Pak Ustaz. Oh iya. Pak Ustaz, aku yang nanya Kang Guru. Ini kayaknya bagian di-cut gitu. Jadi, ntar aku lupa tadi. Oh iya, nah itu alasan saya tadi gak jadi nanya tuh. Takut mengubah alur. Tapi kan orang kan biasanya kalau bikin YouTube, biasalah orang mulai bikin YouTube tuh banyak gitu. Tapi kenapa bisa konsisten banget 5 tahun 6 tahun ya umur channel Guru Gembel itu tuh umur yang sangat lama. Dan konsisten kayak 2 hari sekali dengan durasi setengah jam. Tapi nggak pakai editing dan setup sih ya. Tapi tetap aja sih itu konsisten. Kenapa bisa konsisten? Maksudnya kenapa gasnya tuh konsisten? Saya pernah nggak sebulan libur ngonten pernah. Dulu waktu. Karena kenapa? Apa karena bosan atau karena males atau? Itu pas waktu awal-awal saya ngonten. Jadi saya cerita sedikit. Jadi waktu awal-awal saya ngonten tuh saking gak punya studionya dan saking miskinnya kehidupan pada waktu itu. Jadi saya bikin konten tuh di sebelah anak saya yang lagi tidur. Kalau anak saya lagi bangun, maka dia pasti bikin keributan, nagih main sama papahnya. Jadi jadi waktu terbaik untuk konten adalah ketika dia tidur. Tapi karena rumahnya terlalu kecil, jadi saya ngonten di sini, anak saya tidur di sini atau di kamar yang sangat dekat dengan ini. Jadi harus bisik-bisik. Nah, dulu tuh sempat ya udahlah libur dulu karena setiap saya ngonten anak saya bangun gitu. Sebulan. Nah, tapi setelah 1 bulan itu ya udah kita bikin studio. Nah, bikin studionya tuh yang di tempat jemuran itu. Oh iya, aku tuh. Iya, di tempat jemuran itu yang bocornya itu suara azan, suara tukang jualan. Iya. Motor. Ya itu kan di gang juga, terus macam-macam lah seperti itu. Nah, tapi ya gak tahu, saya tuh sama istri saya tuh selalu yakin bahwa nanti kita tuh bakal dikenal orang, nanti kita tuh bakal menginfluence orang. Dan selama 8 bulan itu penonton saya tuh 100 sehari 100 gitu. per video. 100 per video per hari. Targetnya sih begitu ya, kadang lebih bawah, kadang lebih atas. Ya tapi karena kepercayaan itu akhirnya setelah 8 bulan akhirnya dapat penonton, kemudian 1 tahun kemudian dapat penghasilan, ini bisa sustain nih. Ya, nah ya lanjut. Dan karena ini menyenangkan dalam artian karena ini bisa melampiaskan kekesalan saya, bisa menumpahkan emosi saya. Dan sampai sekarang kalau saya sakit tuh sembuh kalau ngedit. Kalau ngedit video, ngedit tuh bukan ada yang digimana-gimana gitu. Ngedit tuh ya cuma supaya layak tayang aja nggak sih kalau bukan ngedit versi saya tuh maksudnya nyimpen referensi. Oh iya, karena suka kayak naruh ada sisipan referensi. Gitu. Itu bikinnya di mana sih? Maksudnya Microsoft Word. Oh iya pantesan ya. Jadi ini HP saya. Ini layar monitor saya. Saya cari nih, referensinya ini, saya pindahin ke Microsoft Word, saya print screen, kemudian saya masukin ke Paint, saya kotakin gitu ya, saya kirim via WA ke HP saya, nah masukin ke KineMaster gitu aja. Itu yang dimaksud dengan ngedit ala saya gitu. Nah jadi, nah itu karena di situ di kegiatan itu tuh saya nyimpen referensi dan saya pasti baca itu. Nah itu tuh kan saya antusias di situ, makanya rasa sakit saya tuh berkurang atau hilang ketika saya ngedit itu gitu. Bahkan jadi ketika saya sakit pun saya tuh bikin video, karena itu justru malah terapi buat saya. Dan kalau lagi nggak produksi di kepala tetap bikin ya nggak sih? Bikin. Ya aku tuh sampai kalau lagi tidur mimpi aku tuh lagi konten. Terus kadang-kadang suka kayak kebaur gitu. Aku kira aku udah pernah bikin konten tentang topik itu gitu. Ternyata belum. Ternyata pas di
telusuri lagi, oh aku bikin dalam mimpi. Saya nggak sampai gitu sih. Ya tapi kan nyaman juga, enak juga. Jadi nah sekarang ini ada 2 dalam benak saya tuh yang mau ditampilin nanti gitu, di hari besok dan 3 hari berikutnya gitu. Oh, bentar. Pak Guru tuh berarti kontennya bisa aja nabung ya? Nabung, tapi tayangnya 2 hari sekali. Atau tadinya aku ngebayangin, wah ini udah 2 hari nih puasa Daud, enggak. Ini udah selang sehari, ya udah tapping, langsung saat itu juga ngedit, saat itu juga ketayang gitu. Tapi ternyata numpukin juga ya? Enggak, kebanyakan kayak tadi. Okay. Cuman karena sekarang itu kegiatan aktivitasnya lumayan banyak, jadi memang kadang-kadang nabung. Oke. Selama 5 tahun 6 tahun ini di YouTube, pernah gak ada momen penolakan yang kayak gede banget atau ribet banget? Penolakan dari masyarakat. Penolakan dari audiens. Ada beberapa momen. Waktu pertama saya bikin dosa-dosa Habib Rizik. Itu tahun berapa tapi naiknya? Berapa ya? Setahun setelah saya ngonten lah. Oh itu lagi panas ya gak sih? Pas lagi sangat panas. Pas lagi sangat panas itu subscriber saya drop gitu. Jadi kalau misalkan lihat di laporannya itu duit gitu, turunnya tuh drastis gitu. Ya, saya kan gak punya masalah pribadi dengan Pak Habib, cuman yang kita bicarakan itu kan adalah tindakan-tindakan. Ya, tindakannya ya layak lah kalau misalkan dikritik. Itu pernah. Kemudian pas ya konflik Israel-Palestina kemarin itu drop gitu. Itu yang baru ini? Ya, yang kemarin-kemarin. Itu drastis. Ya, tapi ya gak apa-apa, itu bagian dari dinamika kan. Ya seru-seruan aja gitu. Ya walaupun agak kesel gitu terkait dengan netizen yang please lah mikir sedikit gitu. Tapi ya sudah lah, nggak apa-apa. Iya, saya tuh kesel kalau misalkan ada orang yang menyanggah saya tapi nggak berargumen. Iya. Jadi Anda itu selalu tahu titik. Ya apa argumentasinya gitu? Anda itu belum dalam titik. Ya iya, terus apa yang ininya kan bisa kita diskusikan gitu. Tapi kalau misalkan berhenti sampai situ tuh kesel. Tapi ya udah nggak apa-apa kan, dia nggak bisa apa-apa, saya bisa. Iya benar. Maksudnya jadi kayak ya ini juga nggak ada poin sanggahannya, jadi pengen di follow up yang nggak ada yang bisa diterusin gitu. Kecuali kan ada yang bilang, kecuali kalau misalnya kritiknya ini Pak Guru kurang dalam, harusnya bahas juga tentang peristiwa di tahun segini di sini misalnya gitu. Itu kan jelas ya kritiknya ya. Iya. Ya harusnya gitu ya. Kalau misalkan ada yang benar dari itu ya gak apa-apa, saya kasih lope apa sih? Love. Kayak gitulah. Lope. Ya tapi intinya saya nge-YouTube tuh ya saya benar-benar merasa bersyukur gitu karena bisa jadi otak saya menjadi sedikit lebih dingin dan lebih baik gitu lah. Karena keresahannya terungkapkan. Udah gitu kayak kreatif juice-nya Pak Guru juga jadi kayak ngalir terus ya nggak sih? Iya. Dan saya akhirnya termotivasi untuk terus-terusan belajar, kan banyak orang yang udah prof jadi mentok gitu karena udah prof gitu. Nah, karena Pak profesornya nggak buka channel YouTube. Nah, sebenarnya prof itu punya akses untuk tidak beku karena dia harus nulis jurnal gitu kan, karena dia harus ngadain penelitian dan sebagainya. Atau ngisi kuliah. Ya, tapi kan kebanyak prof kita nggak gitu. Ya udah. Kebanyakan prof kita apa? Diem aja di rumah. Ya, saya juga nggak tahu. Oh iya. Cuman saya pernah beberapa kali nggak secara umum ya, nggak secara keseluruhan. Saya pernah bertemu dengan orang yang berlevel prof, metodologi berpikirnya kacau, pengetahuannya kacau. Saya pernah ketemu sama prof yang diamanahi oleh pemerintah untuk mengurusi satu amanah yang besar di bidangnya. Dia nggak bisa sama sekali berargumentasi ngelawan saya tuh. Saya kesel gitu. Jadi dia ngomong kenapa dia diamanahi sama pemerintah untuk gini gitu. Dan disitulah saya kan akhirnya harus melakukan dosa dan nggak punya pilihan. Apa dosanya? Saya ngatain dia bodoh atau menganggap saya pintar gitu. Kan dia prof.
kalau saya ngalahin dia dalam argumentasi dan dia sama sekali nggak bisa apa-apa gitu. Kan saya pilihan saya tuh cuman nganggap dia bodoh atau menyebut saya cerdas. Nah kan dua-duanya dosa itu. Saya kan nggak punya pilihan untuk memilih yang lain itu. Profesor di Indonesia ada masalah ini juga deh. Ini ya sotoy aku doang ya. Secara range usia orang profesor di Indonesia tuh bapak-bapak tua semua gitu. Jadi mungkin otaknya sudah tidak di kondisi prima. Mungkin ya bisa sih seperti itu. Tapi itu bias gender nggak sih? Kenapa harus nyebutnya bapak-bapak? Kan kalau prof harus identik dengan bapak-bapak. Enggak, karena aku tadi ngebayanginnya bapak aku sih, karena bapak aku yang cerita. Dia kakek-kakek profesor ya gitu. Jadi ketika ada bahasan tentang prof yang muncul di kepala aku itu muka. Dan kalau mereka nulis nggak enak banget sih. Iya, kelihatan suka pakai kalimat yang gak efektif ya nggak sih? Yang paragraf gendut dan kalimat yang gak efektif. Dan kalimat yang ngajarin dan ya gak enak dibaca aja. Iya. Makanya tapi aku nggak tahu itu apakah kayaknya itu kultur akademisi di sini deh. Ya nggak sih? Kultur akademik di sini para pengajarnya nggak tahu kenapa, atau para peneliti gitu di jurnal atau apa suka pakai kalimat yang gendut, redundant, ya, dan tidak efektif gitu. Iya. Nggak tahu kenapa itu juga, aku bingung. Iya gitu lah. Ya ini budaya kita sih. Budaya sejak kecil kita tidak terbiasa untuk mengungkapkan kata-kata, sehingga ketika kita berkarya dengan kata-kata atau dengan tulisan benar-benar baku gitu, benar-benar sesuai dengan adab sopan santun yang begini gitu. Padahal kalau misalkan kita baca buku-buku luar itu enak banget gitu. Iya. Kerasa banget enaknya. Aku curiga Pak Guru itu bisa ngonten secara artikulatif karena Pak Guru banyak baca gitu. Iya nggak? Gaya bahasa saya tuh asli saya nyontek dari orang luar. Iya. Maksudnya aku nyimak Pak Guru tuh bisa tahu nih Pak Guru banyak baca dan bacaannya banyak referensi luar gitu. Nah Pak Guru tuh kalau misalnya baca buku gitu sukanya baca buku yang gimana sih? Baca buku yang boleh name dropping judul, name dropping genre, name dropping nama penulis apa gitu. Yang kayak gimana atau buku apa? Gaya bahasa yang mempengaruhi gaya bahasa saya tuh buku-bukunya Karen Armstrong. Nah, aku tadi tuh pengen bilang, Pak, kadang-kadang kalau nyimak Pak Guru tuh aku pasti keingetnya Karen Armstrong. Iya. Soalnya saya nyontek gaya bahasanya. Cara dia menarasikan penjelasan tuh caranya kayak gitu. Aku termasuk fans berat Karen Armstrong gitu. Dulunya waktu aku muda aku kira gitu nanti di masa tua ketika aku udah nenek-nenek aku akan jadi kayak akademisi nenek-nenek seperti Karen Armstrong dulu di bayangan aku ya. Gitu. Tapi ternyata aku tidak berhasil mendapatkan beasiswa. Terus ya udah aku nggak jadi akademisi, ya aku ngontennya sendiri gitu. Tapi dulu aku ngebayanginnya Karen Armstrong, dan nyimak Pak Guru tuh kayak beberapa kali pasti kayak kepala Karen Armstrong kayak muncul di kepala aku. Iya, saya nyontek dia. Tapi ya dia tuh pemicu saya gitu, pemicu. Tapi setelah sebelumnya saya tuh kan baca-baca yang dari Arab gitu, yang dari Indonesia gitu, yang dari lokal-lokal yang kayak gitu. Nah, ya saya baca dan menikmati, tapi menikmati itu kontennya. Tapi setelah baca yang Karen Armstrong, saya tuh bukan hanya menikmati kontennya, saya juga menikmati alur berpikirnya. Nah, setelah itu konten ini dalam buku atau lecture? Buku. Nah, setelah itu ya saya coba buku yang lain. Apa ya? Saya ingat tuh yang apa, Nusantara di bawah Kurniaga tuh siapa sih yang nulisnya? Kok saya jadi lupa. Itu tuh saya ini terjemahannya jelek banget, tapi kayaknya enak gitu. Nah, dari situ saya lihat enak gitu. Jadi buku-buku luar tuh enak untuk dibaca gitu, kayak bahkan lebih enak daripada buku novel di sini gitu. Yang saya rasain. Saya pernah rada terganggu tuh ketika baca buku Spivak. Nah, itu saya baru terganggu tuh, Gayatri Spivak. Gak enakan banget, ini terlalu akademik gitu. Nah, barulah di situ saya sadar bahwa di luar tuh ada orang-orang yang menulisnya begitu akademik dan dengan kosakata yang
sangat formal gitu. Tapi ada juga yang ini, ada juga yang misalkan yang di tengah-tengah gitu, kayak Dawkins gitu yang Dawkins tuh termasuk storyteller yang bagus Iya, ya. Maksudnya iya. yang ngomongin science, apalagi yang ngomongin ngomongin sains yang sangat ribet gitu. Benar-benar Tapi dengan dia bisa deliver konsep yang sangat kompleks dan abstrak menjadi bagian-bagian yang bisa dicerna gitu. Iya, nah itu. Nah, jadi itu terus baca yang Hawking gitu. Hawking juga Ya, Hawking yang juga. ribet gitu, tapi di ini. Nah, ya akhirnya nyaman akhirnya dengan karya-karya yang bukan berarti meremehkan anak bangsa gitu, cuman secara pribadi, secara subjektif lebih enakan baca buku luar gitu sih daripada yang di sini gitu. Ya karena itu bapak profesor tua yang disiplin gitu. Jadi ketika nulisnya gaya gitu. Kayak harus banyak tektokan sama editornya ya nggak sih? Iya. Nggak tahu ya, aku curiga karena bapak-bapak dan ibu-ibu profesor itu mungkin udah senior banget dan mungkin kayak udah susah diatur sama editor gitu, atau editornya segen. Jadinya tidak melalui proses editorial yang bisa bikin bukunya tuh bisa mudah dicerna gitu kayaknya sih. Makanya baca buku ini karena ini. Nah, kenapa Pak Guru nulis itu? Maksudnya kenapa harus 50 muslim paling berpengaruh dalam sejarah peradaban Islam? Terus ada subjudulnya tuh, Sejarah Islam yang Disembunyikan. Enggak, ini bukan buku pertama saya. Buku pertama saya itu saya tulis di SMA. Ya, judulnya itu adalah Dari Masa ke Masa. Isinya tentang curhat. Bukan, isinya saya tuh coba ngikut sejarah, coba ngeringkas At-Tabari itu. Kenapa harus meringkas At-Tabari? Bukan kan? At-Tabari itu maksudnya Tarikh Tabari. Iya. Oke. Kenapa harus diringkas? Ibnu Jarir At-Tabari itu. Yeah. Ya, kenapa diringkas itu? Karena itu menarik gitu. Jadi maksudnya pada waktu itu di zaman dia ketika menulis itu agama maksudnya sejarah dengan dongeng itu belum terpisah. Iya. Jadi dia sebutnya itu adalah tarikh gitu. Dia sebutnya tarikh. Nah, karena berbentuk kronologis dan ensiklopedik, beliau tuh kalau nulis tuh kan versinya banyak, apanya jadi ini gitu. Ya daripada kebanyakan kayak gitu, mendingan diringkas jadi satu alur yang enak gitu. Saya pikirnya gitu. Nah, itu yang pertama saya kasihkan ke kepala sekolah saya dan sekarang naskahnya hilang entah kemana. Tapi kan harusnya ada deh versi ringkasan Tarikh Tabari yang misalnya ada ya kan, yang udah cuma dibikin 1 jilid doang gitu, nggak harus kayak 7 jilid 10 jilid, ada kayaknya. Ada nggak, cuman apa ya, saya bukan meringkas At-Tabari, cuman saya terinspirasi kalau misalkan yang gini tuh kita ringkas jadi judulnya Masa ke Masa. Dulu saya nulisnya gitu. Tapi isinya sejarah peradaban Islam. Nah terus saya nulis yang kedua tuh novel Dari Fisika ke Metafisika. Itu juga nggak terbit. Itu apa premisnya? Jadi itu saya ceritain. Jadi itu hadiah untuk teman-teman saya di kampus. Jadi tokohnya semuanya, teman-teman di situ. Manis banget. Jadi di situ ada penjahatnya, teman saya dikatain, wah kayak gimana jadi penjahatnya, jadi monsternya, jadi apa? Itu ide yang sangat lucu lah. Kayak ide yang sangat manis. Nah itu saya ceritain. Maksudnya kita bikin sebuah fiksi yang benar-benar fiksi gitu. Jadi sampai tokoh anime masuk di situ semuanya. Iya, jadi ada Inuyasha tuh di situ. Jadi berarti gitu. Kayak ceritanya dari fisika ke metafisika berarti kayak semi fantasi ya? Iya, seluruhnya fantasi. Tapi penjelasannya itu saya jelasin dalam fisika teoritis gitu, yang kuantum, yang relativitas gitu. Nah, yang kayak gitu kan pada waktu itu saya kuliah tuh lagi booming-boomingnya, senang-senangnya bahas itu gitu, astrofisika yang kayak gitu. Nah, itu buku saya berikutnya. Terus setelah itu saya rajin tuh bikin buku tuh. Misalkan nasihat-nasihat saya ngikutin Nawawi Al-Bantani. Coba ngikutin. Iya, yang kayak gitu. Terinspirasi saya nulis juga kayak gitu. Tapi ya yang versi tipis-tipisnya gitulah ya, 200-300 halaman. Terus saya bikin lagi, ya banyak sih, 25 judul, tapi banyak yang tidak terselesaikan, tapi udah ada ininya. Tapi Pak Guru nggak ngeblog ya? Nulis blog? Enggak, karena saya gaptek. Saya masuk ke dunia itu kan baru ada istri saya ngebikinin saya YouTube, ya saya bikin. Jadi kayak nggak, kalau yang mediumnya tulisan nggak ada jejak digitalnya gitu. Nggak ada.
Ya ada di komputer saya tapi ya cuman sedikit-sedikit. Jadi nanti ya saya tuh target sebenarnya nerbitin buku, tapi buku-buku yang saya tulisnya lama, jadi belasan tahun yang lalu gitu. Nah ini tuh buku kesekian gitu. Nanti ada lagi lah beberapa buku. Apa bocoran dong? Apa kayak yang upcoming yang akan terbit nanti? Saya tuh lagi ngupayakan bikin buku logical fallacy. Itu menarik. Iya, jadi saya bikin 200 logical fallacy yang paling umum gitu ya. Iya, yang patos, logos, apa ya nanti dipisah-pisah gitu ya, etos, ya pisah-pisah. Nanti ini gimana biar orang tuh berpikirnya ya tidak salah gitu. Iya. Itu saya bikin. Terus yang tadi itu yang menggugat Indonesia saya udah selesai itu, cuman harus ada penyempurnaan beberapa. Iya, terus ada lagi agama Islam yang berubah gitu. Perubahan sejak zaman Al-Ghazali, jadi saya pisah sebelum dan sesudah gitu. Iya, ada beberapa. Itu yang logical fallacy aku tertarik soalnya kayak aku ngerasa bahasan logika dan filsafat itu masih kayak bahasan yang elit gitu loh. Iya, padahal itu kan harusnya dasar ya. Benar. Dan kalaupun misalnya kayak ada bukunya gitu atau ada kuliahnya atau ya ada pembahasannya, itu masih kayak pembahasan yang elit gitu. Iya. Ya orang tuh menganggap wow gitu kan. Saya pernah ngobrol sama misalkan seorang manajer terkemuka di Indonesia gitu. Terus saya jelasin logical fallacy. Waduh, susah ya ngomong sama pegembul karena pasti salah terus. Ya Bapak salah terus tuh karena nggak belajar logika. Iya. Tapi itu aneh ya, kenapa pelajaran tentang belajar caranya berpikir itu tidak ditaruh di dasar gitu. Ya kan kita doktrin, pendidikan kita ada doktrin. Terlanjur dewasa terus jadinya berantakan gitu. Jadi banyak orang yang misalnya pengetahuannya banyak tapi nggak ada strukturnya nih. Iya. Kesana kemari pikirannya. Iya. Dan akhirnya pengetahuannya tidak menghasilkan apapun. Benar. Tidak berdampak pada apapun. Dan jadinya dia juga jadi rawan kena narasi konspirasi atau yang gimana karena dia nggak punya struktur untuk ngerapiin pengetahuannya itu gitu. Ya gitulah. Jadi nanti beli buku saya Logical Fallacy. Tapi Pak Farudin Faiz juga bikin judulnya Logical Fallacy. Saya punya lagi. Tapi saya nggak bikin yang kayak gitu. Itu beda lagi. Iya. Tapi aku sih percaya diri, bukan aku yang percaya diri. Aku percaya Pak Guru bisa bisa deliver konsep-konsep logical fallacy dengan cara yang bisa diterima sebanyak-banyaknya pembaca gitu. Bisa dicerna sebanyak-banyaknya pembaca gitu. Amin. Itu gampang sih sebenarnya sih. Jadi ya tinggal kita kumpulin 200 logical fallacy terus saya jelasin, kasih contoh, udah. Iya, Pak Guru yang banyak, maksudnya banyak berdialektika dengan Pak Guru ngajar sekolah tuh level berapa aja sih? SMA. Kalau sekarang SMA, tapi pernah ngajar level SD, SMP, SMA, TK, universitas. Oke. Universitas berarti kan Pak Guru pernah berinteraksi nih dengan level kecerdasan hierarki, level kecerdasan yang beragam gitu ya. Ya aku percaya Pak Guru bisa ngedeliver konsep logika dengan secara lebih non elitis tuh berarti apa? Secara lebih merakyat gitu. Lebih aksesibel. Kalau misalnya Pak Guru nggak jadi guru, nggak jadi content creator, nggak jadi penulis, dan Pak Guru punya opsi yang tidak terbatas gitu, anggaplah begitu gitu, nggak ada kepentok masalah, nggak bisa bayar kuliah atau apa, Pak Guru akan milih jadi apa? Elit global. Apa itu elit global? Segelintir orang yang menguasai global. Tapi dengan cara apa? Dengan cara apa-apa? Iya, maksudnya elit globalnya. Ya kan manusia itu membentuk peradaban dan peradaban itu berbentuk hierarkis. Jadi yang paling penting saya ada di hierarki teratas. Yang perannya adalah? Yang perannya mengontrol, memanipulasi, merekayasa orang-orang yang ada di bawahnya. Nggak, maksudnya peran konkretnya gitu. Apakah Pak Guru pengen menguasai media atau ingin menguasai? Ya kalau elit global itu semuanya. Gitu ya? Iya. Jadi ya kan kalau
Jadi orang-orang yang ada di jajaran elit itu kan konglomerat. Iya, Konglomerat itu konglomerasi, artinya dia tuh tidak berpijak di satu posisi tertentu gitu. Iya sih. Jadi Tapi duitnya tuh bisa masuk, nggak bisa keluar itu kan. tapi butir aktivitasnya gitu loh, day by day activity yang mau Pak Guru lakukan tuh Pak Guru sebenarnya ngapain gitu. Kan udah di hierarki atas nih. Terus Iya. mau ngapain? Apa yang mau di-input? Kan mau mengendalikan masyarakat bawah nih. Hierarki teratas itu kan maksud hierarki teratas itu bahwa orang-orang memenuhi kebutuhannya itu gara-gara keberadaan saya, Iya, iya. gitu kan? Pak Guru mau ngapain? Maksudnya kalau udah di atas terus mau Iya. dunia ini mau diarahkan ke mana gitu. Iya, merekayasa mereka semua agar mereka berbahagia dan agar mereka bisa menciptakan kebahagiaan buat orang lain. Nah, gimana caranya? Ya membangun pendidikan buat mereka, membangun kesadaran buat mereka, menciptakan sebuah masyarakat yang ideal, utopis sih, tapi nggak apa-apa. Iya, betul. Ya namanya juga ceritanya kan nggak ada Kan gak ada batasan. Iya, batasan. pengennya gitu. Ya, sebenarnya klise sih. Itu mah fantasi cowok gitu untuk menguasai dunia. Hahaha gitu. Untuk jadi superhero juga. Ya. Ya nggak sih, makanya film-film cowok tuh ceritanya superhero gitu, menyelamatkan, menjadi penyelamat bumi, menjadi orang yang terpilih, menyelamatkan bumi gitu. Kalau sedangkan film cewek-cewek tuh biasanya karakter utamanya adalah cewek cantik tapi tidak beruntung, dibully teman-temannya, nggak spesial, tapi ada nih laki-laki, anggaplah siapa CEO mana memilih dia gitu. Sindrom Cinderella gitu. Iya. Itu yang laku, narasi yang laku di Ya, tontonan cewek. itu masalah yang akhirnya susah dipecahkan oleh para feminis pada bagian itu. Iya, kenapa naturally tertarik ke narasi yang begitu? Iya, jadi maksudnya kenapa kalau cowok kumpul sesama cowok yang dibahas tuh pemerintahan, Jokowi, konspirasi yang aneh-aneh gitu. Kalau cewek ngumpul sesama cewek ngomonginnya soal pacar. Iya, soal romansa. Kecantikan, ya pokoknya ya kayak make up, baju gitu. Iya, ya itu PR buat feminis. Saya nggak ikutan. Enggak lah, bukan PR buat feminis lah, itu PR buat para antropolog. Antropolog selesai sih. Oh iya sih benar, antropolog selesai. Terus berarti, aku punya pertanyaan terakhir. Kalau misalnya tadi kan udah nih nggak ada, kalau misalnya nggak ada batasan, opsi mau jadi apa? Nah sekarang kita menembus batas lagi nih. Kalau misalnya Pak Guru batasannya adalah ini nggak bisa jadi manusia gitu, opsinya jadi hewan, Pak Guru mau jadi hewan apa dan kenapa? Apa ya? Saya nggak kepikiran. Karena kalau saya jadi hewan, saya nggak punya kesadaran untuk memilih saya jadi apa gitu. Nah, tapi kan karena Pak Guru itu manusia, Pak Guru bisa mikirin kayaknya kalau misalnya nggak bisa jadi manusia, paling enak jadi hewan apa ya gitu. Apa ya? Gajah. Kenapa? Karena besar. Dia tidak kesulitan untuk mencari makan dan tidak ada makhluk yang berani memangsanya. Oh, bukan karena itu dijadikan surat di Al-Quran. Nah, enggak juga. Dan bukan juga dia jadi Ganesha gitu. Oh iya benar. Oh iya kan jadi Ganesha. tapi oh iya, gajah tuh ini ya hewan yang positif ya. Nggak ada. Kecuali ini pasukan gajah. Maksudnya nggak ada depiction jahat atau jelek gitu tentang gajah. Tapi kecuali itu kali pasukan Abraha. Lagian itu yang jahat kan Abrahanya. Benar, tapi iya benar. Cuman kan jadinya kan gajah tuh kayak destruktif gitu. Dia nggak ada sih. Atau baik-baik terus. Atau kayak apa ya? Dan ternyata gajah tuh suka jadi apa ya? Suka jadi objek syair di masyarakat Arab zaman Nabi. Termasuk jadi tandingannya Musailamah bikin Quran. Kodok gitu. Ya Dufda. ya Dufda binti Dufdain. Nisfuha fil ma wa nisfuha fil tin ya. Separohnya di air, separohnya di lumpur. Iya sih, di darat bisa sih dia di lumpur. Ya, tapi kena kayak alfil, malfil. Gajah bisa hidup di gurun pasir ya sih. Kamelfil. Kayak bisa deh. Tapi ya gajah gurun.
Tapi aku nggak tahu ya, mungkin Pak Guru yang lebih tahu. Pak Guru kan kayaknya punya banyak knowledge perintilan kayak gitu. Ya kan maksudnya salah satu yang dipertanyakan soal penyerangan Mekah itu adalah gimana gajah bisa melewati Benar. gurun pasir yang panjang padahal dia membutuhkan Nah, minuman sangat banyak. Makanya cerita itu tuh ada juga yang mengkritiknya tentang gajahnya. Emang beneran ada pasukan gajah? Abis itu timingnya, emang beneran pas pasukan gajah nyerang Ka'bah itu Nabi lahir? Apa itu Kan nggak pas ya dicocok-cocokin aja? waktunya nggak Bener-bener. pas ya. Ya, emang ada kritik yang sirkulasi di situ. Ini kayaknya ceritanya tarikh Nabi yang kayak gini nih, keakuratannya dipertanyakan. Ya ada ya banyak orang-orang yang bertanya soal itu. Ya makanya tadi gajah bisa hidup di gurun pasir nggak sih? Tapi berarti tadi kenapa mau jadi gajah? Karena gampang Gajah cari makan, gampang gak cari ada yang nyerang, gitu. enak kan? Iya tapi oke. Kan jadi herbivore sebenarnya jauh lebih tidak stres daripada Iya, karena carnivore. nggak harus hunting. Iya. Ya, aku juga maunya jadi kuda, tapi kuda liar. Lah? Aku mau jadi kuda tapi kuda liar. Oh, kenapa jadi kuda liar? Karena nggak ditunggangin orang. Bison juga nggak ditunggangin orang. Ya, tapi aku mau kuda sama kuda cantik. Ada rambutnya. Udah gitu berotot, larinya kencang. Kalau nendang kencang. Habis itu rumput, makannya tinggal makan rumput. Udah gitu cantik gitu, kayak majestic gitu. Udah tuh. Dan pejantannya enggak jadi itu berapa. Nah, kenapa berpikir soal pejantannya? iya tadi itu pikiran otomatis terus kayak aduh tidak jadi. Kalau kamu gimana nih? Kalau misalnya kamu kalau teman-teman penonton misalnya tidak punya batasan apapun gitu. Kalau Pak Guru kan tadi dengan segala keterbatasannya itu emang opsi yang paling optimal adalah menjadi guru dan konten kreator dan penulis gitu ya. Kalau misalnya teman-teman gimana nih? Apakah sudah mengambil jalan yang paling optimal buat hidup teman-teman? Atau kalau misalnya nggak ada batasan opsi, akan pilih jadi apa? Dan kalau misalnya batasannya adalah cuma boleh jadi hewan gitu, mau jadi hewan apa? Tulis di kolom komentar ya. Makasih udah nonton sampai selesai. Makasih Pak Guru udah ngomong bahasa basi kesana kesini ya oke. Iya ya, udah sampai ke kodok, ke gajah, ke kuda jantan gitu. Dan berhenti di situ. Ya. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Dadah.